3 tahun lalu, tepat setelah aku melahirkan putriku, suamiku menghilang. Di hari yang sama, aku dan bayiku yang masih merah diusir paksa oleh ibu mertuaku. 3 tahun aku berjuang sendirian di jalanan. Sampai hari ini, saat aku dan anakku sedang menunggu bus, sebuah mobil mewah berhenti di depan kami. Masuk, Nadia. Aku perlu memberitahumu sesuatu yang penting. Aku tertegun. Ternyata, wanita di dalam mobil itu adalah tanteku sendiri. Dan rahasia yang ia bawa akan mengubah takdirku selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma desinfektan dan obat-obatan menusuk hidungku. Aku membuka mata perlahan. Dinding kamar rumah sakit yang bercat putih kusam adalah hal pertama yang menyambutku. Tubuhku terasa remuk. Setiap sendi ngilu, dan jahitan di perutku berdenyut nyeri. Tapi semua rasa sakit itu seakan menguap begitu aku menoleh ke samping. Di dalam boks bayi sederhana, sesosok makhluk kecil terbungkus selimut merah muda. Kirana, anakku, telah lahir dengan selamat. Aku mengulurkan tanganku. Jari-jariku yang sedikit bengkak menyentuh pipi mungil itu. Kehangatan langsung menjalar ke hatiku. Ini adalah keajaiban. Buah cintaku dengan Rangga. Rangga, kemana suamiku? Sejak semalam saat air ketubanku pecah dan aku dilarikan ke rumah sakit oleh tetangga, Rangga tidak bisa dihubungi. Ponselnya mati. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin dia sedang sibuk di kantor. Proyek besar yang sering diceritakannya itu pasti menyita seluruh waktunya. Ia pasti akan datang. Ia pasti akan terkejut dan bahagia melihat putri kecil kami. Aku mengambil ponselku dari meja nakas. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan tak terjawab. Hanya layar gelap yang memantulkan wajahku yang pucat dan hijabku yang sedikit miring. Rasa cemas yang dingin mulai merayapi punggungku, bersaing dengan kebahagiaan yang baru saja kurasakan. Perawat bilang aku sudah bisa pulang hari ini. Rumah sakit sederhana ini tidak bisa menampungku lama-lama. Aku harus pulang meski Rangga belum juga datang menjemput. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mengemasi barang-barangku. Hanya ada satu tas kecil berisi pakaian bayi dan pakaian gantiku. Aku menggendong Kirana dengan hati-hati, menahan nyeri di perutku. Aku membayar biaya administrasi dengan uang simpananku yang semakin menipis. Rangga belum memberiku uang belanja bulanan. Lagi-lagi aku meyakinkan diri bahwa suamiku hanya sedang sangat sibuk. Aku memesan taksi online. Jemariku sedikit gemetar saat mengetik alamat rumah mertuaku. Rumah tempat aku dan Rangga tinggal selama 2 tahun terakhir. Perjalanan pulang terasa panjang dan sunyi. Kirana tertidur pulas di dekapanku. Aku menatap keluar jendela. Melihat jalanan kota yang ramai, aku membayangkan Rangga akan membukakan pintu. Terkejut, lalu memelukku dan Kirana. Aku membayangkan senyum bahagia suamiku. Namun saat taksi berhenti di depan gerbang rumah bercat krem itu, yang kurasakan bukanlah sambutan hangat. Halaman rumah tampak sepi. Mobil Rangga tidak ada di garasi. Hanya mobil Pak Dharma, ayah mertuaku, yang terparkir rapi. Aku membayar taksi dan melangkah keluar. Satu tangan menggendong Kirana, tangan lainnya menyeret tas kecilku. Aku menekan bel. Sekali, 2 kali, terdengar langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka. Bukan Rangga. Bu Ratna, ibu mertuaku, berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang biasanya datar kini terlihat keras dan dingin. Di belakangnya, Pak Dharma berdiri dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya tak kalah menusuk. Ibu, Pak, Rangga ada? Tanyaku pelan, suaraku serak. Untuk apa kamu mencari Rangga? Desis Bu Ratna. Kata-katanya tajam. Aku tertegun. Apa maksud ibu? Saya baru saja melahirkan ini. Kirana, anak kami. Aku mencoba memperlihatkan wajah mungil Kirana, berharap pemandangan cucu pertama mereka bisa melunakkan suasana. Tapi Bu Ratna justru mundur selangkah seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. Anak itu bukan urusan kami lagi. Sama seperti kamu. Duniaku seakan berhenti berputar. Ibu bicara apa? Di mana Rangga? Saya perlu bicara dengannya. Nyeri di perutku semakin menjadi. Kepalaku pusing. Rangga sudah pergi.
bentak Bu Ratna. Dia pergi dari rumah ini dan itu semua karena kamu. Kamu perempuan pembawa sial. Tuduhan itu bagaikan tamparan keras. Air mataku mulai menggenang. Pembawa sial? Saya tidak mengerti, Bu. Apa salah saya? Sejak kamu menikah dengan anakku, usaha kami mulai seret. Dan puncaknya tadi malam Rangga bilang dia sudah tidak tahan lagi hidup denganmu. Lalu dia pergi. Pergi dari rumah ini. Bu Ratna menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Tidak mungkin, bisikku. Rangga mencintaiku. Kami sedang menunggu kelahiran anak ini. Tidak mungkin Rangga pergi begitu saja. Tidak mungkin Rangga mengatakan hal seburuk itu. Pasti ada salah paham. Tolong izinkan saya masuk. Saya lelah, Bu. Dan Kirana, dia masih bayi. Pak Dharma akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan tanpa emosi. Kamu tidak dengar? Kamu tidak diterima lagi di rumah ini. Rangga sudah menceraikan kamu. Pergilah. Cerai. Aku terhuyung. Aku harus berpegangan pada pilar teras agar tidak jatuh. Kapan? Rangga tidak bilang apa-apa. Suratnya mana? Saya tidak pernah tanda tangan apa-apa. Tidak perlu surat, jawab Bu Ratna cepat. Perkataan Rangga sudah cukup. Sekarang ambil barang-barangmu dan pergi. Bu Ratna tiba-tiba masuk ke dalam, lalu keluar lagi beberapa saat kemudian sambil menyeret sebuah koper besar, koper milikku. Ia membukanya dan dengan kasar melemparkan semua pakaianku dan barang-barang bayi yang sudah kusiapkan ke teras. Ibu, jangan, aku menjerit, mencoba menghentikannya. Tapi tubuhku terlalu lemah. Pergi bawa anak haram itu pergi dari sini. Bu Ratna mendorong tubuhku yang sedang menggendong Kirana. Aku terdorong mundur. Hampir jatuh. Aku memeluk Kirana erat-erat. Bayi kecil itu mulai menggeliat. Merasakan ketegangan dan guncangan, lalu menangis kencang. Tangisan pilu itu menyayat hati. Ibu, tolong. Pak Dharma, tolong bicara pada Bu Ratna. Saya baru melahirkan. Jahitan saya masih basah. Kemana saya harus pergi malam-malam begini dengan bayi merah? Aku memohon. Air mataku mengalir deras, membasahi hijab sederhanaku. Aku menatap ayah mertuaku, mencari sedikit saja belas kasihan. Pak Dharma hanya menatap dingin. Itu urusanmu. Bukan urusan kami lagi. Bu Ratna mengambil tas kecilku dan melemparkannya ke halaman, dekat koper yang sudah tergeletak terbuka. Cepat pergi sebelum saya panggil keamanan komplek. Kami tidak mau menanggung malu punya menantu seperti kamu. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, aku terpaksa menuruti. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku membungkuk, menahan sakit yang luar biasa di perutku, mencoba memasukkan kembali pakaianku dan pakaian Kirana ke dalam koper dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mendekap erat bayiku yang terus menangis. Bu Ratna dan Pak Dharma mengawasiku dari ambang pintu seperti dua algojo yang puas melihat korbannya menderita. Setelah koper tertutup seadanya, aku menyeretnya menuju gerbang. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk membenci. Yang kurasakan hanya kehampaan, kebingungan, dan rasa sakit yang tak terperi. Aku menoleh ke belakang sekali lagi, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi pintu bercat krem itu tertutup dengan keras. Terdengar suara kunci diputar dari dalam. Aku terduduk di trotoar di luar gerbang. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, aku memeluk Kirana, mencoba menenangkan tangisan anakku sekaligus tangisan hatiku sendiri. Apa yang terjadi? Kenapa Rangga pergi? Kenapa mereka begitu kejam? Aku sendirian. Tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Orang tuaku sudah lama meninggal. Kerabat jauh entah ada di mana. Aku menatap rumah besar di balik gerbang itu. Rumah yang selama 2 tahun menjadi tempatku bernaung kini terasa asing dan mengancam. Tiba-tiba aku mendengar suara gerbang garasi terbuka. Lampu mobil menyala. Mobil Pak Dharma. Aku buru-buru berdiri, berharap mereka berubah pikiran. Mobil itu melaju pelan keluar dari gerbang. Pak Dharma ada di balik kemudi. Wajahnya lurus ke depan. Di sebelahnya, Bu Ratna duduk dengan angkuh. Mobil itu melewatiku begitu saja. Aku hendak memalingkan wajah, putus asa. Tapi sepersekian detik, mataku menangkap gerakan di kursi belakang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu Rangga. Suamiku ada di sana.
Rangga menatap lurus ke arahku, ke arah Kirana di pelukanku. Mata kami bertemu. Aku ingin berteriak memanggil namanya, tapi aku membeku. Wajah Rangga pucat pasi. Matanya tidak menunjukkan kemarahan atau kebencian. Yang kulihat adalah tatapan kosong, penuh ketakutan, dan putus asa. Seolah Rangga adalah boneka yang tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Rangga langsung membuang muka, menunduk dalam-dalam. Mobil itu menambah kecepatan dan menghilang di tikungan jalan. Meninggalkanku dalam kebisuan yang pekat, hanya ditemani tangisan Kirana yang lapar dan dingin. Kini aku tahu Rangga tidak pergi. Rangga ada di sana. Dan pemandangan itu jauh lebih menakutkan daripada kabar kepergiannya. 3 tahun adalah waktu yang panjang. Bagi aku, 3 tahun itu adalah sekolah kehidupan yang paling keras. Setelah malam pengusiran itu, aku tidak pernah kembali. Aku tidak pernah mencoba menghubungi keluarga Rangga lagi. Tatapan mata Rangga di mobil malam itu sudah cukup menjadi jawaban. Keluarga mertuaku tidak menginginkanku. Dan suamiku terlalu lemah untuk membelaku. Tahun pertama adalah yang terberat. Aku menghabiskan sisa tabunganku untuk menyewa kamar kontrakan petak yang sempit di pinggiran kota. Kamar berukuran 3 kali 4 meter itu menjadi kamar tidur, dapur, dan ruang bermain sekaligus untuk Kirana. Kamar mandi dipakai bersama penghuni kontrakan lain. Dindingnya tipis. Suara tangis Kirana di malam hari sering membuat tetangga menggedor dinding. Aku hanya bisa meminta maaf. Sambil mengusap punggung anakku, hatiku ikut menangis. Aku menjual satu-satunya perhiasan yang aku punya, cincin kawinku. Uangnya kupakai untuk membeli susu formula dan kebutuhan Kirana. Aku menolak untuk tenggelam dalam kesedihan. Aku harus hidup. Aku harus kuat demi Kirana. Aku mulai bekerja serabutan. Aku menerima jahitan hijab dan gamis dari tetangga. Tanganku yang dulu halus kini mulai menebal dan sesekali tertusuk jarum. Saat Kirana tidur, aku menjahit sampai larut malam, ditemani suara mesin jahit tua yang kubeli secara mencicil. Jika ada waktu luang di pagi hari, aku membantu di warung nasi Butini, tetangga kontrakanku yang baik hati. Aku mengupas bawang, mencuci piring, apa saja yang bisa menghasilkan beberapa lembar uang untuk membeli beras dan sayur. Hijab yang kupakai kini tampak lusuh. Warnanya memudar, namun selalu bersih. Aku adalah Nadia yang baru, seorang pejuang, seorang ibu. Kirana tumbuh menjadi pelita di tengah kegelapan. Kirana tumbuh menjadi pelita di tengah kegelapan. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara aku dan Rangga. Setiap kali aku menatap mata anakku, aku melihat kekuatan. Tapi aku juga melihat pertanyaan yang belum pernah terjawab. Saat Kirana menginjak usia 3 tahun, pertanyaan itu akhirnya keluar. Ibu, teman-teman Kirana dijemput ayahnya. Katanya suatu sore sambil memainkan boneka kain satu-satunya. Ayah Kirana di mana? Hatiku teriris. Aku sudah lama menyiapkan jawaban untuk hari ini. Ayah kerja jauh. Sayang. Kerja di tempat yang sangat jauh. Jawabku sambil memeluknya. Kapan ayah pulang? Bu? Apa ayah nggak sayang Kirana? Aku memeluk tubuh mungil itu lebih erat. Ayah sayang sekali sama Kirana. Ibu juga sayang sekali. Nanti kalau sudah waktunya, ayah pasti pulang. Aku berbohong. Kebohongan putih untuk melindungi hati kecil anakku. Padahal aku sendiri tidak tahu apakah Rangga akan pulang. Aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup dengan normal. Hari itu adalah hari yang sangat melelahkan. Pesanan jahitan sedang banyak dan aku harus mengejar target. Setelah mengambil bahan di pasar, aku berniat langsung pulang. Tapi Kirana merengek ingin ikut. Akhirnya aku membawanya. Kami berdiri di halte bus yang ramai di pinggir jalan besar. Udara sore itu panas dan penuh polusi. Keringat membasahi dahiku di balik hijab. Kirana mulai rewel karena lelah. Ibu panas, mau es? Rengeknya sambil menarik gamisku. Sebentar ya, sayang. Busnya sebentar lagi datang. Nanti kita beli es dekat rumah. Bujukku sambil menghitung sisa uang di kantong. Cukup untuk ongkos bus dan 1 bungkus es teh manis. Di antara kerumunan orang-orang yang juga lelah mengejar hidup, aku merasa kecil dan tak terlihat. Lalu tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam yang sangat mewah berhenti tepat di depan kami. Kaca filmnya gelap. Mobil semahal itu tidak mungkin berhenti di halte bus.
Aku bergeser, mengira mobil itu salah berhenti. Namun kaca jendela kursi belakang perlahan turun. Aku tertegun. Di dalam duduk seorang wanita parubaya yang sangat elegan. Blazer mahal, hijab ditata rapi, aura wibawanya kuat. Wajahnya terasa familiar. Butuh beberapa detik sampai ingatan lama itu menghantamku. Nadia. Suara itu tajam dan tegas. Jantungku berdegup keras. Tante Siska. Itu Tante Siska. Adik satu-satunya dari almarhumah ibuku. Tante yang belasan tahun tinggal di Eropa. Tante yang terakhir kulihat saat pemakaman ibuku. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya meninggi. Berdiri di pinggir jalan seperti ini dengan anak kecil? Aku tak tahu harus menjawab apa. Lidahku keluh. Tante Siska tidak menunggu jawabanku. Ia membuka pintu mobil. Masuk. Bawa anakmu. Nada suaranya tidak menerima bantahan. Aku ragu. 3 tahun aku hidup tanpa siapa-siapa. Dan kini, di tengah jalan, seseorang dari masa lalu muncul begitu saja. Aku baru mendarat, katanya cepat. Aku ke rumah mertuamu. Tapi tetangga bilang kamu sudah lama menghilang. Aku mencarimu seharian. Mas, ada yang harus aku sampaikan. Ada urgensi yang membuatku merinding. Aku menuruti. Begitu pintu tertutup, suara bising jalanan lenyap. Digantikan keheningan yang menekan. Aroma parfum mahal memenuhi mobil. Kirana menatap Tante Siska dengan mata penasaran. Tante Siska menatapku dari atas ke bawah. Hijab pudar. Tangan kasar. Wajah lelah. Apa yang terjadi padamu? Tanyanya. Di mana suamimu? Aku menelan ludah. Panjang ceritanya. Tante? Singkatkan. Tapi itu tidak penting sekarang. Katanya cepat. Wajahnya berubah sangat serius. Aku harus memberitahumu sesuatu. Tentang ayah dan ibumu. Aku membeku. Ayah dan ibu. Mereka memang sudah meninggal. Lanjutnya pelan. Tapi mereka meninggalkan sesuatu untukmu. Sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dan itu alasan aku pulang sekarang juga. Mobil melaju menembus kemacetan. Aku mencoba mencerna kata-katanya. Ayah dan ibuku yang sederhana. Rumah kecil. Hidup pas-pasan. Meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku kuliah. Aku tidak mengerti. Tante? Tante Siska menatapku lurus. Ayah dan ibumu bukan orang biasa. Nadia. Mereka pengusaha besar. Sangat kaya. Aku menggeleng tak percaya. Itu topeng, katanya tegas. Mereka membesarkanmu sederhana agar kamu kuat. Agar tidak menjadi target. Air mataku menggenang. Dalam surat wasiat, seluruh aset mereka diserahkan kepadaku. Tapi dengan syarat. Aku harus menikah. Dan aku harus punya anak. Semua kepingan teka-teki itu runtuh bersamaan. Rangga, bisikku. Tante Siska mengangguk dingin. Keluarga suamimu tahu siapa kamu. Mereka menunggumu. Mereka menunggumu hamil. Menunggumu melahirkan Kirana. Tubuhku gemetar. Lebih buruk lagi, sebulan setelah Kirana lahir, Rangga dan ayahnya mengajukan pencairan dana darurat. Dengan surat kuasa palsu. Dan surat dokter jiwa palsu yang menyatakan aku tidak waras. Mereka menuduhku gila, bisikku ngeri. Mereka ingin mengambil segalanya, jawab Tante Siska. Dan membuangmu. Air mataku bukan lagi air mata sedih. Itu air mata marah. 3 tahun aku hidup miskin. Menahan lapar. Sementara mereka hidup mewah dari uangku. Tante Siska merangkulku. Mulai hari ini, penderitaanmu selesai. Ia menatapku tajam. Besok kita ke bank. Kita aktifkan semuanya. Dan setelah itu, kita ambil kembali apa yang menjadi milikmu. Aku menghapus air mata. Tidak, Tante, kataku pelan tapi tegas. Kita tidak hanya mengambil kembali. Kita buat mereka membayar. Malam itu, rumah besar yang selama 3 tahun terakhir ditempati Bu Ratna dan Pak Dharma terasa pengap dan mencekam. Asbak penuh puntung rokok. Lampu ruang tengah menyala terang, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Bu Ratna mondar-mandir dengan wajah tegang. Tangannya gemetar saat merapikan taplak meja yang sebenarnya sudah rapi.
Uang kita hampir habis. Desisnya akhirnya memecah keheningan. Rumah ini masih nyicil. Mobil juga. Tabungan dari si Nadia sudah menipis. Pak Dharma menurunkan koran yang sejak tadi pura-pura dibacanya. Aku tahu, jawabnya lelah. Usaha baru butuh waktu. Waktu? Bu Ratna tertawa pendek, panik. Kita tidak punya waktu. Kalau saja dulu warisan itu berhasil kita ambil, kita tidak akan seperti ini. Pandangan matanya beralih ke sudut ruangan. Rangga duduk di sana, kurus, diam, seperti bayangan. Selama 3 tahun, ia hidup sebagai tamu di rumahnya sendiri. Bekerja tanpa gaji tetap, diberi uang saku, dikendalikan. Ini semua karena kamu, bentak Bu Ratna. Kalau saja kamu tidak selemah itu. Rangga mendongak perlahan. Matanya merah, tapi kosong. 3 tahun, katanya tiba-tiba, suaranya parau. 3 tahun aku hidup seperti mayat. Bu Ratna tersentak. Jaga mulutmu. 3 tahun aku meninggalkan istriku, teriak Rangga sambil berdiri. Meninggalkan anakku yang baru lahir. Gelas di meja dibanting hingga pecah. Pecahannya berserakan di lantai marmer. Diam. Pak Dharma mencoba menenangkan, tapi suaranya sendiri bergetar. Rangga tertawa kering. Aku melihat mereka malam itu. Nadia dan Kirana. Di pinggir jalan. Aku ingin keluar dari mobil. Tapi pintunya dikunci. Kalian bilang itu sandiwara. Dia pembawa sial. Bu Ratna membalas, meski suaranya mulai goyah. Bukan dia, Rangga membentak. Kitalah pembawa sial. Ia merosot ke lantai. Tangannya gemetar menahan isak. Aku suami gagal. Aku ayah gagal. Saat itulah bel pintu berbunyi. Ding. Ketiganya membeku. Tidak ada tamu malam-malam seperti ini. Bel berbunyi lagi. Lebih keras. Lebih tegas. Keesokan paginya, amplop coklat besar berlogo firma hukum ternama mendarat di tangan Pak Dharma. Somasi. Surat peringatan pertama. Isinya jelas dan dingin. Rumah yang mereka tempati adalah milik Sah Nadia, ahli waris tunggal. Mereka diminta mengosongkan properti dalam waktu 2 kali 24 jam, atau menghadapi proses hukum pidana. Bu Ratna membaca surat itu sambil gemetar. Tidak mungkin. Nadia sudah hancur. Dia hilang. Pak Dharma menelan ludah. Tante Siska sudah kembali. Kepanikan berubah menjadi teror. Malam itu mereka tidak tidur. Telepon Pak Dharma tidak diangkat siapapun. Rekening diblokir. Kartu kredit ditolak. Dan pagi harinya, mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang rumah itu. Rangga yang mengintip dari jendela lantai atas langsung lemas. Napasnya tercekat. Tante Siska turun lebih dulu. Elegan. Tegak. Tanpa ragu. 2 pengacara berjas mahal mengikutinya. Lalu pintu belakang terbuka. Aku melangkah keluar. Blazer putih gading. Hijab sutra moka. Kacamata hitam. Punggungku tegak. Wajahku tenang. Rangga hampir tidak mengenaliku. Di teras, Bu Ratna langsung memasang wajah paling lembut yang ia bisa. Nadia, nak, kamu kemana saja? Ibu cari-cari kamu. Tangannya terulur hendak memelukku. Aku mengangkat telapak tanganku. Cukup sandiwaranya, Bu Ratna. Suaraku datar. Tidak bergetar. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dimulai dari rumah orang tuaku. Bu Ratna membeku. Pak Dharma terdiam saat setumpuk dokumen resmi disodorkan ke tangannya. Ultimatum. 2 pilihan. Keluar dalam 24 jam, atau polisi datang hari itu juga. Bu Ratna berteriak. Menyebutku durhaka. Menyebutku iblis berhijab. Aku hanya berdiri diam. Rangga muncul di tangga. Nadia, suaranya nyaris seperti doa. Aku menoleh. Menatapnya lama. Bukan dengan marah. Bukan dengan benci. Hanya dengan dingin. Maaf, katanya lirih. Aku tersenyum tipis. Untuk yang mana, Rangga? Ia tidak bisa menjawab. Aku berbalik pergi. Besok, kalau mereka masih di sini, kataku pada pengacaraku, panggil polisi. Aku masuk ke mobil tanpa menoleh ke belakang.
Permainan telah berbalik. Dan mereka baru saja menyadarinya. Setelah Tante Siska dan para pengacara keluar ke teras, rumah itu mendadak sunyi. Sunyi yang berat. Sunyi yang dipenuhi bau kemewahan palsu dan pengkhianatan. Aku melangkah masuk lebih dulu. Rumah peninggalan orang tuaku. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman. Kini terasa asing. Rangga mengikutiku. Langkahnya ragu. Seolah setiap pijakan bisa menjatuhkannya ke jurang. Kami berhenti di ruang tamu. Aku berdiri membelakanginya. Sekarang bicara, kataku pelan. Hening. Lalu terdengar isaknya. Malam Kirana lahir, aku ke rumah sakit. Katanya akhirnya, suaranya gemetar. Aku bukan menghilang. Aku memejamkan mata. Aku melihatmu tidur. Aku melihat Kirana di boks bayi. Aku menggendongnya, Nadia. Aku menangis. Aku belum pernah sebahagia itu. Dadaku sesak. Tapi ibu dan ayah datang. Mereka menyeretku pulang. Mereka bilang kamu tidak waras. Mereka ambil ponselku. Aku berbalik menatapnya. Dan kamu percaya? Tanyaku dingin. Awalnya tidak. Sergahnya cepat. Aku melawan. Aku marah. Tapi mereka mengurungku. Mereka bilang kamu akan kabur membawa Kirana setelah dapat warisan. Mereka bilang aku akan ditinggalkan. Aku tertawa kecil. Jadi kamu memilih mereka. Aku takut. Isaknya. Aku lemah. Ia berlutut. Tangannya mencoba meraih gamisku, tapi aku mundur selangkah. Malam itu, aku ada di mobil, katanya sambil menunduk ke lantai. Aku melihatmu di pinggir jalan. Menggendong Kirana. Aku ingin keluar, tapi pintu dikunci. Air mataku jatuh. Kamu menunggu dijemput? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Aku pikir ibu bohong. Tapi ternyata tidak ada yang datang. Aku menarik napas panjang. Rangga, kataku pelan namun tegas, kelemahanmu adalah pilihan. Ia terdiam. Kamu memilih harta daripada keluargamu. Kamu memilih orang tuamu daripada anakmu sendiri. Aku bisa berubah, katanya putus asa. Aku akan bersaksi. Aku akan melawan mereka. Demi Kirana. Aku menatapnya lama. Kirana tidak butuh ayah yang datang setelah semuanya aman. Ia terguncang. Aku menjadi ayah sekaligus ibu selama 3 tahun, lanjutku. Dan kami baik-baik saja. Ia menangis terisak. Berikan aku satu kesempatan, pintanya. Sekali saja bertemu Kirana. Aku menggeleng. Tidak sekarang. Kenapa sekejam itu? Tanyanya parau. Aku melangkah mendekat. Kejam adalah membiarkan bayimu tidur kedinginan di jalan. Kejam adalah menuduh istrimu gila. Ia tidak bisa menjawab. Aku berjalan menuju pintu. Kamu punya satu pilihan, kataku tanpa menoleh. Akui semuanya secara hukum. Bersaksi. Itu tidak akan mengembalikanku. Tapi itu satu-satunya penebusanmu. Aku membuka pintu. Di teras, cahaya matahari terasa menyilaukan. Aku melangkah keluar. Dan kali ini, aku tidak menoleh lagi. 24 jam berlalu seperti mimpi buruk bagi Bu Ratna dan Pak Dharma. Tidak ada keajaiban. Tidak ada penyelamat. Tidak ada celah. Pagi itu, rumah besar yang selama 3 tahun mereka tempati dikepung oleh mobil-mobil resmi. Tim pengacara Tante Siska datang bersama jurusita pengadilan dan beberapa petugas keamanan. Bu Ratna berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar, tapi mulutnya masih berani. Ini rumah kami. Kalian tidak berhak masuk. Pengacara utama hanya mengangkat map coklat tebal. Ini surat perintah pengadilan. Ibu mau keluar baik-baik atau kami paksa secara hukum? Mendengar kata paksa, nyali Bu Ratna runtuh. Satu persatu barang diangkut keluar. Sofa kulit, televisi besar, lemari mahal. Semua yang dibeli dari uang Nadia disita. Jangan. Itu milikku, jerit Bu Ratna sambil mencoba menahan petugas. Maaf, Bu, jawab petugas tenang. Barang ini dibeli menggunakan dana ilegal. Dalam waktu beberapa jam, rumah itu kosong. Yang tersisa hanya koper-koper murah berisi pakaian seadanya. Para tetangga mengintip dari balik pagar. Bisik-bisik mulai terdengar.
Keluarga yang dulu dipandang terhormat kini jatuh di depan mata publik. Pak Dharma terduduk di lantai. Wajahnya menua dalam semalam. Kita sudah tamat, bisiknya kosong. Dan benar saja. Pengakuan Rangga menjadi paku terakhir. Ia datang ke kantor polisi dengan kepala tertunduk, membawa semua bukti. Surat kuasa palsu. Rekaman percakapan. Dokumen dokter jiwa palsu. Ia bersaksi melawan orang tuanya sendiri. Proses hukum berjalan cepat. Kasus ini terlalu bersih. Terlalu rapi. Media mulai meliput. Judul-judul besar bermunculan tentang perebutan warisan, pemalsuan, dan menuduh ahli waris gila demi uang. Bu Ratna dan Pak Dharma duduk di kursi terdakwa. Wajah mereka pucat. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi sandiwara. Hakim membacakan putusan dengan suara berat. Pak Dharma divonis 12 tahun penjara. Bu Ratna lebih berat, 15 tahun. Bu Ratna menjerit histeris. Ia menunjuk ke arahku di ruang sidang. Kamu iblis berhijab. Kamu yang menghancurkan keluarga kami. Aku hanya menatapnya. Kutukan apalagi yang lebih berat dari apa yang telah mereka lakukan sendiri? Rangga berdiri terpisah. Karena bekerja sama sebagai saksi kunci, hukumannya berbeda. Ia dijatuhi hukuman percobaan dan kerja sosial bertahun-tahun. Ia bebas, tapi tidak benar-benar bebas. Aku tidak bersorak, tidak tersenyum puas. Yang kurasakan hanya satu, lega. Bab itu selesai. Aku keluar dari ruang sidang tanpa menoleh. Di luar, cahaya matahari terasa hangat di kulitku. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku bisa bernapas tanpa rasa takut. Aku pulang. Ke rumahku. Ke anakku. Ke hidupku yang baru. 2 tahun berlalu sejak hari itu. Rumah besar peninggalan orang tuaku di Jalan Elang kini telah berubah sepenuhnya. Dindingnya dicat ulang dengan warna terang. Taman yang dulu kering kini dipenuhi bunga. Udara di rumah itu tidak lagi menyimpan ketakutan, hanya kehangatan. Di sore hari, sering terdengar tawa seorang anak perempuan berlari-lari di halaman belakang. Kirana. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Dunianya bersih. Ia tidak membawa luka masa laluku. Dan itulah yang paling kuperjuangkan. Aku kini memimpin perusahaan properti dan ekspor peninggalan ayah dan ibuku. Bukan hanya mewarisi, tapi membangunnya kembali. Aku duduk di ruang rapat bersama orang-orang yang dulu mungkin tidak pernah membayangkan seorang perempuan berhijab yang pernah hidup di kontrakan sempit kini memimpin mereka. Aku berbicara tenang, tegas, tidak perlu meninggikan suara. Pengalamanku hidup susah membuatku tahu satu hal. Kekuasaan tanpa empati hanyalah kesombongan. Aku memastikan para karyawan hidup layak, digaji adil, dihargai. Karena aku tahu rasanya bekerja keras tanpa dilihat siapapun. Sore hari, aku selalu pulang tepat waktu. Pukul 5 adalah milik Kirana. Aku menjemputnya. Mendengarkan ceritanya tentang sekolah. Tentang gambar pelangi. Tentang teman-temannya. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Kirana duduk di ayunan. Ibu, katanya tiba-tiba. Kalau ayah Kirana nanti datang, ibu marah enggak? Aku berhenti mendorong ayunan. Aku berlutut di depannya. Ibu tidak marah, jawabku jujur. Tapi hidup kita sekarang sudah baik. Aman. Bahagia. Kirana mengangguk, seolah mengerti lebih dari usianya. Kalau gitu, Kirana mau main dulu, katanya ringan. Dan itu saja. Ia tidak butuh penjelasan panjang. Tidak butuh luka. Ia hanya butuh cinta. Di tempat lain, Rangga menjalani hidupnya dengan sunyi. Ia bekerja sederhana. Menjalani hukuman sosialnya. Tidak pernah mendekat. Tidak pernah memaksa. Ia menebus dosanya dalam diam. Sesekali, aku mendengar kabar tentangnya. Dan itu cukup. Aku tidak membenci lagi. Tapi aku juga tidak kembali. Karena beberapa pintu, jika sudah tertutup dengan pengkhianatan, tidak perlu dibuka lagi. Di malam hari, setelah Kirana tertidur, aku sering berdiri di balkon rumah, menatap langit. Ayah? Ibu? Bisikku. Aku baik-baik saja. Aku tidak menjadi wanita yang mereka lindungi dengan harta. Aku menjadi wanita yang mereka lindungi dengan kekuatan. 3 tahun lalu,
Aku berdiri di halte bus dengan tangan gemetar, menggendong bayi dan ketakutan. Hari ini, aku berdiri di rumahku sendiri. Tegak, utuh, bahagia. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, kehilangan bukanlah akhir. Kadang, itu adalah jalan menuju dirimu yang sebenarnya.